Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini berjumpa lagi dengan Kak Vivi yang akan menemani ibadah adik-adik pada hari ini. Hari ini Jumat tanggal 15 April 2022. Hari ini spesial karena kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Kak Vivi akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh memiliki kesempatan untuk kembali mengikuti ibadah. Hari ini spesial Tuhan, kami akan memperingati hari kematian Engkau di kayu salib untuk menebus kami manusia berdosa. Kiranya Tuhan berkati untuk ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita kembali mengenang hari kematian Tuhan Yesus. Dan tanda paku di tangan dan juga kaki Tuhan Yesus adalah tanda
cinta dan juga kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kita semua manusia berdosa. Mari kita nyanyikan tanda cintanya Tuhan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita mengingat kembali kasih Tuhan untuk kita manusia yang berdosa. Karena kasih-Nya yang begitu besar pada kita semua, Dia, Tuhan, rela turun ke dalam dunia untuk menebus kita manusia yang berdosa. Adik-adik, mari kita pujikan satu buah pujian. Dialah sahabat kita, Yesus sahabat kita, yang rela mati bagi kita. Yesus sahabatku.
Lagi jahit dong. Ih, kamu itu ditanya yang bener dong. Dia main gitar lah nih. Emang kamu bisa main musik? Ya bisa lah. Aku kok. Gaya-gayaan doang kan kamu. Enggak bisa. Kamu sih nggak pantas kalau megang gitar kayak gitu. Soalnya kamu juga kayaknya nggak pintar-pintar amat sih main musik. Ih, dasar ya, datang-datang ganggu. Kok malah ganggu sih? Males. Ya udah, aku juga mau pulang, udah siang. Nah, adik-adik, barusan kita sudah melihat video. Tadi ada Kak Robi yang lagi main gitar. Terus Kak Vivi datang dan ngejek-ngejek Kak Robi nih. Ya, Kak Vivi bilang kalau Kak Robi itu nggak bisa main musik. Kalau main musik jelek, nggak pantas kalau megang gitar. Nah, tadi responnya Kak Robi seperti apa? Marah? Atau Kak Robi seneng? Atau gimana? Iya, betul sekali. Tadi Kak Robi marah ya adik-adik. Sebagai manusia wajar kalau kita responnya itu marah. Nah, hari ini kita akan melihat, kita akan mendengar firman Tuhan tentang seseorang yang dia juga menerima ejekan ya adik-adik. Tapi nggak cuma diejek secara kata-kata aja, tapi dia juga menerima pembulian secara fisik dan juga mental. Jadi dia dipukuli, dia diludahi, ya, dia diolok-olok, dia ditendang, didorong, pokoknya dia menerima semuanya. Nah, kalau kita sebagai manusia biasa, kita pasti kalau mendapatkan perlakuan seperti itu, pasti kita juga sama kayak Kak Robi ya adik-adik. Kita marah, sakit hati, ya, sedih. Nah, tapi kalau orang ini seperti apa? Kita akan dengar ceritanya bersama-sama. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhannya, kita mau baca dulu ayatnya. Diambil dari Markus 15 ayat yang ke-20b sampai 40. Kita akan baca bersama-sama. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya atau Alkitab juga boleh. Kita buka Markus 15 ayat 20b sampai 40. Kalau sudah siap, kita baca bersama-sama ya. Markus 15 ayat 20b. 1, 2, 3. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Ayat yang ke-25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga." Lanjut ke ayat yang 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring,
Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ayat terakhir, ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Ayat 41 kita baca juga. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhannya, ya, kita sudah baca Alkitabnya. Jadi, ketika Tuhan Yesus ditangkap adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, lalu serdadu-serdadu itu datang dan menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus untuk diadili. Setelah didesah dan juga dicerca oleh banyak orang, akhirnya Pontius Pilatus memutuskan untuk melepaskan Barabas, ya, seorang narapidana atau orang yang berbuat jahat. Dan juga akhirnya Pontius Pilatus memutuskan untuk menghukum Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada serdadu-serdadu itu untuk disalibkan. Nah, ketika melalui proses ini adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah menerima olok-olokan, ya, menerima ejek-ejekan, menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari banyak orang di sekitar, juga termasuk dari serdadu-serdadu itu. Jadi Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus ditendang, Tuhan Yesus didorong, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau kita menjadi seperti Tuhan Yesus, ya. Kalau orang lain memperlakukan kita seperti itu. Dan ternyata memang Tuhan Yesus tidak mendapatkan kekerasan secara fisik saja, tetapi secara kata-kata dan juga secara mental, ya. Kita bisa bayangkan kalau menjadi Tuhan Yesus waktu itu seperti apa, karena banyak sekali orang-orang yang mengejek-ngejek kita, meludahi kita, ya, di tengah-tengah banyak orang, kita dipukul, kita ditendang, kita diolok-olok oleh banyak orang. Bagaimana rasanya, ya, adik-adik? Juga Tuhan Yesus diseret-seret seperti itu. Lalu akhirnya serdadu-serdadu itu membawa Tuhan Yesus keluar untuk disalibkan. Ya, Tuhan Yesus, baju Tuhan Yesus dilepas, diganti jubah, dan juga mereka memakaikan Tuhan Yesus sebuah mahkota adik-adik. Tapi ini bukan mahkota seperti mahkota raja pada umumnya. Kalau kita pakai mahkota raja, kita pasti senang, ya, karena mahkotanya bagus, indah, ya. Ketika dipakai, itu adalah mahkota raja. Tetapi ini adalah mahkota duri, adik-adik. Mahkota berduri. Kita bisa bayangkan, ya, mahkota berduri itu kalau dipakai rasanya nyaman atau sakit kira-kira? Betul sekali. Pasti rasanya sangat tidak nyaman, ya, adik-adik. Rasanya pasti sangat sakit. Ketika kita memakai mahkota, katakanlah mahkota mainan gitu, ya. Ketika ukurannya mungkin kekecilan atau bahannya enggak nyaman di kulit, itu juga pasti kepala kita akan sakit. Nah, tapi ini Tuhan Yesus malah dipakaikan mahkota berduri, adik-adik. Nah, tidak hanya dipakaikan, tapi juga apa?
Serdadu-serdadu itu menekan mahkota berduri itu ketika dipakaikan di atas kepala Tuhan Yesus. Lalu setelah itu Tuhan Yesus dibawa keluar di hadapan banyak orang, dan penderitaan Tuhan Yesus masih tetap berlanjut adik-adik. Ya, mereka tidak tinggal diam meskipun Tuhan Yesus sudah kelelahan, kesakitan, ya. Sekujur tubuh Tuhan Yesus sudah dipenuhi luka dan juga darah. Bahkan Tuhan Yesus juga mungkin nafasnya sudah terengah-engah ya adik-adik karena kelelahan, dan juga pasti Tuhan Yesus kehausan. Tapi mereka tidak tinggal diam adik-adik. Mereka menambah penderitaan Tuhan Yesus ini ya, yang menjadikan mereka bertambah senang. Tuhan Yesus diberikan sebuah salib adik-adik. Salibnya salib dari kayu yang berat sekali ya, salib yang besar. Tuhan Yesus diminta untuk memikul salib itu, berjalan hingga ke tempat tujuan seperti yang dikatakan dalam Markus yang kita sudah baca tadi, di mana? Di Bukit Golgota atau yang disebut dengan Bukit Tengkorak. Nah, ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus memikul salib itu dengan tubuh yang sudah dipenuhi dengan luka. Ya, Tuhan Yesus kesakitan, Tuhan Yesus kelelahan, kehausan. Tuhan Yesus sudah berkali-kali jatuh, tapi mereka tidak membiarkan Tuhan Yesus menyerah begitu saja adik-adik. Ya, mereka tetap memaksa Tuhan Yesus untuk bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanan hingga tempat tujuan, yaitu di Bukit Golgota. Nah, karena melihat Tuhan Yesus sepertinya sudah mulai kelelahan, dan mereka tidak ingin Tuhan Yesus mati sia-sia saat itu juga, karena mereka ingin melihat Tuhan Yesus itu menderita lebih dan lebih lagi, ya mereka ingin melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib ketika sampai di Bukit Golgota. Maka saat itu ada seorang bernama Simon, dia dari Kirene, ya adik-adik dari luar kota. Nah, Simon ini dipaksa untuk membantu Tuhan Yesus membawakan salib itu adik-adik. Jadi tujuannya supaya Tuhan Yesus sedikit ringan bebannya, sehingga Tuhan Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene ini untuk memikul salib itu adik-adik. Nah, kita bisa bayangkan ya adik-adik, gimana rasanya Tuhan Yesus pada saat itu. Rasanya campur aduk pasti ya, luka di mana-mana, darah sudah memenuhi tubuh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat tidak menyenangkan. Salah satunya seperti yang kakak katakan tadi ya, dipukul, ditendang, didorong, diludahi, ya, diminta untuk memikul salib yang berat, diseret-seret, dicaci maki ya. Jadi Tuhan Yesus tidak henti-hentinya mendengarkan perkataan-perkataan yang menginginkan Tuhan Yesus ini untuk mati adik-adik. Nah, lalu Tuhan Yesus juga apa adik-adik? Tuhan Yesus juga dicambuk dengan cambuk yang bukan cambuk biasa adik-adik. Kalau kita lihat ketika seseorang dicambuk dengan cambuk yang biasa aja, pasti sudah sakit luar biasa ya adik-adik. Tapi ini enggak. Ya, Tuhan Yesus dicambuk dengan cambuk yang diberikan seperti paku-paku ya, besi-besi. Jadi ketika cambuk itu dicambukkan ke tubuh Tuhan Yesus, nah maka sudah pasti tubuh Tuhan Yesus ini akan sangat-sangat kesakitan ya adik-adik. Nah, akan sangat-sangat kesakitan. Nah, setelah itu ternyata pada akhirnya pada pukul 9 tibalah mereka di Bukit Golgota adik-adik. Nah, ternyata penderitaan Tuhan Yesus tidak sampai di situ saja. Mereka memaku tangan dan juga kaki Tuhan Yesus agar menempel pada kayu salib yang Tuhan Yesus bawa tadi. Nah, siapa adik-adik yang pernah menonton film Tuhan Yesus, The Passion of the Christ? Nah, Kak Vivi juga berkali-kali melihat film itu ya adik-adik, tapi Kak Vivi tetap saja sedih ketika melihat film itu. Tetap sedih, nggak tega, ya. Kita melihat filmnya aja, kita sudah seperti merasakan gimana sakitnya dan bagaimana menderitanya Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, apalagi ini kenyataan adik-adik.
Pada saat itu kita bisa bayangkan seperti apa kenyataan yang ada. Yang pasti penyiksaan itu akan jauh lebih sakit daripada film yang kita saksikan. Nah, setelah mereka sampai di Bukit Golgota, ya, mereka memangku tangan dan juga kaki Tuhan Yesus menyatu dengan salib Tuhan Yesus. Lalu mereka memasang Tuhan Yesus ya bersama salib itu di tengah-tengah, adik-adik, seperti yang dikatakan dalam Markus tadi. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah dan kanan kirinya itu adalah seorang penyamun, ya adik-adik. Lalu pada jam 12 hingga jam 3 ternyata hari mulai gelap, adik-adik. Ya, hari mulai gelap dan Tuhan Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Setelah itu datanglah seseorang yang membawa bunga karang, ya. Dia menaruh bunga karang itu pada sebuah bulu atau sebuah kayu panjang gitu ya adik-adik, dan mencelupkannya ke dalam anggur, lalu memberikannya kepada Tuhan Yesus yang berada di atas kayu salib. Nah, karena Tuhan Yesus pasti sangat-sangat kehausan, adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengembuskan nafas terakhirnya dan Tuhan Yesus meninggal, adik-adik. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar dan kita bisa melihat, adik-adik, bagaimana sakitnya Tuhan Yesus ketika dia harus menerima semua penderitaan ini. Dan itu untuk siapa, adik-adik? Betul sekali, untuk Kak Vivi, untuk kamu, ya, untuk kita semua manusia yang berdosa, untuk kita semua manusia yang hina, manusia yang sama sekali tidak pantas untuk menerima cinta dan juga kasih Tuhan yang begitu besar, sampai Tuhan Yesus rela mengalami kejadian seperti ini. Tapi karena begitu besar cinta Tuhan terhadap kita, ya, untuk anak-anaknya, maka Tuhan rela untuk mengorbankan dirinya, ya, menderita, dicaci maki, diolok-olok, diludahi, ya, terluka, sekujur tubuhnya sudah berdarah, adik-adik. Kita bisa bayangkan seperti apa kehausan, kelelahan. Tuhan Yesus sudah hampir tidak kuat, ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus sanggup dan mau menerima semua itu demi kita, manusia berdosa, manusia yang hina, manusia yang tidak pantas. Dan Tuhan Yesus melakukan itu karena cinta Tuhan Yesus terhadap kita semua. Nah, sebagai anak Tuhan, maukah kita menjadi anak-anak yang selalu berkomitmen untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, adik-adik? Pasti mau, ya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita bisa melakukan apa contohnya? Kita bisa tidak menyakiti hati Tuhan Yesus, adik-adik. Kita contohnya apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa tetap rajin berdoa, kita bisa rajin melayani, kita tetap membaca Alkitab, ya. Kita bisa patuh terhadap orang tua, ya, tidak melawan orang tua. Contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Nah, maka di hari ini, di ibadah Jumat Agung ini, Kak Vivi mengajak adik-adik untuk mengingat betapa sakitnya Tuhan Yesus, betapa menderitanya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya untuk menebus kita semua manusia berdosa, manusia yang sama sekali tidak pantas untuk menerima cinta dan kasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus memberikan semuanya yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Adik-adik ingat lagu "Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Karena apa, adik-adik?
kasihnya, ya karena kasihnya. Nah, sekarang Kak Vivi mau ajak adik-adik semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama, ya. Kakak minta untuk kita menyanyikan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kasih. Kita boleh bersyukur ketika kita punya Tuhan Yesus yang begitu cinta terhadap kita. Tuhan Yesus rela memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadi, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat dan mau berkomitmen untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Serta kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita, maka kita juga harus mencintai Tuhan Yesus dan juga mencintai sesama kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar untuk marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin cinta Tuhan, dan juga marilah kita mengingat bahwa penderitaan Tuhan Yesus begitu sangat-sangat berat demi menebus kita manusia berdosa. Nah, adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bertambah cinta kita terhadap Tuhan Yesus. Kita nyanyikan tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh selesai ibadah Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang telah Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Engkau begitu kesakitan, Engkau begitu menderita, tapi karena cinta dan kasih yang begitu besar dari Engkau terhadap kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau rela berkorban demi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya untuk firman Tuhan hari ini boleh selalu kami ingat dan juga boleh akan kami pelajari dan kami praktekkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Berkatilah kami untuk hari-hari ke depan. Semoga seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, tambah hari kami akan selalu tambah cinta kepada Tuhan Yesus. Tambah hari kami akan tambah setia menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, terima kasih. Selesai sudah ibadah kita pada hari ini, tapi ingat ya adik-adik, kita masih ada ibadah di hari Minggu berikutnya. Kak Vivi pamit, terima kasih. Dan juga Kak Robi pamit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.